Jangan berhenti doain saudara. Doa itu penting. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan mayit dalam kubur kal mayyit kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang yang tenggelam yang lagi mati-matian nyari pertolongan. Orang kalau udah tenggelam mati-matian nyari pertolongan, apa aja yang bisa dia pegang, dia pegang. Ada kayu dipegang, ada besi dipegang, ada perahu dipegang, kalau perlu ada buaya dipegang, saudara. Yang penting selamat dulu. Itu otaknya orang yang lagi tenggelam. Mayit juga begitu katanya. Cuman bedanya kalau mayit dalam kubur apa yang mereka tunggu? Yantadhiru da'watan, yang mereka tunggu doa. Dari siapa doa? Dari orang-orang yang dia cinta. Min akhin wa ummin wa abin wa ibnin wa sadiqin. Doa dari anaknya yang dibesarkan, dari saudaranya yang dia sayang, dari pasangannya yang diperjuangkan, dari teman-temannya yang dulu semasa di dunia duduk bareng-bareng dia. Itu yang ditunggu, saudara. Yang di dalam kubur nggak mau tahu duit Anda udah berapa, mereka nggak mau tahu. Yang di dalam kubur nggak mau tahu mobil Anda udah berapa, mereka nggak mau tahu, saudara. Yang di dalam kubur cuma tahu seberapa banyak doa yang Anda kirimkan buat mereka. Sebab kenapa? Fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Manakala doa tersebut sampai ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih membuat mereka girang daripada dapat dunia. Saudara, pada kesempatan kali ini saya pengen tabarrukan. Kita ngaji, saudara. Ada satu kitab yang luar biasa yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Beliau, saudara, nulis kitab judulnya Sabilul Iddikar wal I'tibar Fima Yamurru 'alal Insan wa Yanqadi lahu min al-a'mar. Kitab ini bicara tentang fase-fase kehidupan manusia. Jadi kita sebagai umat manusia, Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup sebetulnya bukan cuma satu fase. Yang kita berasa satu fase saat ini. Kata Imam Al-Haddad, fase kehidupan manusia itu kalau ditinjau dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 5 fase. Saya masukin prolog dulu supaya paham isi kitab ini apa, saudara. Fase yang pertama, fase ketika kita masih di alam arwah. Kita semua berkumpul. Yang dulu ketemu di alam arwah, bagaimanapun di alam dunia bakal ketemu, saudara. Fase kedua, fase ketika kita hidup di dunia. Dari mulai kita lahir dari perut ibu kita sampai kita meninggal berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu. Ini fase yang sedang kita alamin sekarang nih, saudara. Itu fase hidup di dunia pun dibagi menjadi 5 kata Imam Al-Haddad. Ada masa as-siba, masa masih anak-anak, halatus syabab, masa masih anak-anak muda. Kemudian fase paruh baya, kemudian fase mulai agak tua, sampai fase haram yang paling akhir, fase jompo, sudah sangat tua, saudara. Mudah-mudahan kita semua di fase yang kedua ini Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah sampai meninggal dalam husnul khatimah. Kemudian fase kehidupan yang ketiga kata Imam Al-Haddad adalah fase alam barzakh, yaitu fase yang saat ini dialami oleh orang-orang keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu. Fase kehidupan yang keempat adalah fase mulai dari umat Islam dibangkitkan di hari kiamat, kemudian dia berjalan di padang mahsyar bersama miliaran umat lainnya sampai dia ditimbang amalnya, kemudian sampai menyeberangi sirat, saudara. Itu fase yang keempat. Setelah fase yang keempat baru masuk fase terakhir yang kelima, ada di persimpangan jalan. Orang yang wafat membawa iman,
amal solehnya lebih berat daripada amal dosanya, dia akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan mereka. Dan orang-orang yang kufur atau yang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah, amin. Nah, singkat cerita saudara, nah ini malam kita kuliah nih. Tadi yang saya ringkas itu satu kitab, saya ringkas tadi. Singkat cerita saudara, kita bicara tentang fase yang kedua. Karena almarhum yang sedang kita rayakan haulnya Haji Nurdin, beliau sedang di fase barzakh, dan kita semua bakal ngalamin tuh fase. Dan kita bakal ngalamin fase itu mungkin lebih lama daripada kehidupan kita, dan pasti itu saudara. Rata-rata orang hidup di alam barzakh jauh lebih lama daripada hidup di alam dunia. Maka kita juga mesti berpikir bagaimana caranya mati enak. Jangan cuma mikir bagaimana caranya hidup enak. Kalau yang mikirin bagaimana caranya hidup enak udah banyak. Semua orang yang dipikirin bagaimana caranya hidup enak. Sampai sebagian orang sampai berani masuk neraka cuma gara-gara pengen hidup enak saudara. Berani nyolong, berani nipu cuma gara-gara pengen hidup enak, padahal bakal mati. Tapi kita lupa bagaimana caranya besok mati enak, menikmati di alam barzah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu. Nah, di antara cara supaya hidup enak di dalam kuburan, kita mesti nanam dari sekarang. Waman zara'a hasad. Siapa yang nanam, besok dia akan memetik buah yang dia tanam. Tanam bagaimana? Tanam orang-orang yang soleh, anak-anak yang baik, yang berbakti, yang bisa ngegirangin kita besok di alam kubur. Karena buat orang-orang hidup itu bisa bikin girang mereka yang ada dalam kubur saudara. Ini malam kan haul dibikin tujuannya buat apa? Buat bikin girang almarhum Haji Nurdin dalam kuburnya. Mudah-mudahan insya Allah ini malam dan seterusnya beliau girang dalam kuburnya saudara. Makanya di sini Imam Al-Haddad mengatakan wa mimma yanfa'ullahu bihil mayyita fi qabrih. Apa saja sesuatu yang bermanfaat buat mayit di dalam kuburnya, sehingga kita bisa bikin girang orang-orang tua kita yang di dalam kubur. Semenjak ketika orang tua kita di dunia, kita banyak bikin susah mereka, banyak bikin sedih mereka, banyak megelin mereka, sampai mereka wafat. Kita sadar diri Bapak Ibu sekalian, belum betul-betul menjadi anak yang baik buat orang tua kita saudara. Kita pengen girangin orang-orang tua kita, kakek kita, guru-guru kita yang udah meninggal dunia. Betul apa kagak? Kalau mau tahu cara giranginnya nggak sembarangan, mesti ngaji saudara. Di sini dijelaskan wa mimma yanfa'ullahu bihil mayyita fi qabrihi, termasuk hal-hal yang memberikan manfaat untuk mayit ketika di dalam kuburnya saudara. Tapi sebelum saya ngaji, ini kelihatannya jamaah udah banyak yang ngantuk, udah mau jam 10 ini. Lanjut apa jangan? Kurang kompak, kurang semangat. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Katanya orang Tangerang Kota kalau jam 10 udah tidur saudara. Lanjut. Saya pengen dengar dulu semangatnya orang Tangerang Kota. Semuanya angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Saudara, kata Imam Al-Haddad wa mimma yanfa'ullahu bihil mayyita fi qabrihi, termasuk yang akan sangat bermanfaat buat mayit di dalam kuburannya, wa yadfa'u anhu, dan wa yudfa'u bihi anhu, dan yang mencegah siksaan dari si mayit apa? Ad-du'a lahu. Yang pertama, doa buat mereka yang sudah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu. Jangan berhenti doain saudara. Doa itu penting. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan mayit dalam kubur kal mayyit kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang yang tenggelam yang lagi mati-matian nyari pertolongan. Orang kalau udah tenggelam mati-matian nyari pertolongan, apa aja yang bisa dia pegang, dia pegang. Ada kayu, kayu dipegang. Ada besi, besi dipegang. Ada perahu, perahu dipegang. Kalau perlu ada buaya, buaya dipegang saudara.
Yang penting selamat dulu. Itu otaknya orang yang lagi tenggelam. Mayit juga begitu katanya. Cuman bedanya kalau mayit dalam kubur apa yang mereka tunggu? Yantadhiru da'watan, yang mereka tunggu doa. Dari siapa doa? Dari orang-orang yang dia cinta, min akhin wa ummin wa abin wa ibnin wa sadiqin. Doa dari anaknya yang dibesarkan, dari saudaranya yang dia sayang, dari pasangannya yang diperjuangkan, dari teman-temannya yang dulu semasa di dunia duduk bareng-bareng dia. Itu yang ditunggu, saudara. Yang di dalam kubur nggak mau tahu duit Anda udah berapa, mereka nggak mau tahu. Yang di dalam kubur nggak mau tahu mobil Anda udah berapa, mereka nggak mau tahu, saudara. Yang di dalam kubur cuma tahu seberapa banyak doa yang Anda kirimkan buat mereka. Sebab kenapa? Fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Manakala doa tersebut sampai, ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih membuat mereka girang daripada dapat dunia seisinya, saudara. Alhamdulillah. Makanya jangan main-main ya. Habis sholat doain orang tua, habis selesai zikir doain orang tua. Minimal saban malam Jumat, tradisinya orang-orang dulu tuh, tahlil didoain orang-orang tua yang udah meninggal. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Ada doa yang diajarin Al-Quran, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Itu doa diajarin Al-Quran tuh buat orang-orang yang udah mendahului kita membawa keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna. Doain, jangan berhenti, saudara. Karena doa dari orang hidup buat yang udah meninggal nggak main-main. Di sini disebutkan di antara riwayat, saudara, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan doanya dari orang-orang yang masih hidup, itu orang-orang yang di dalam kubur pada binasa, saudara. Saking sebegitu pentingnya doa dari orang-orang yang masih hidup. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Nggak sampai di situ. Di sini dikatakan wa balagani annahu ru'ya ba'dul mauta fil manam fasu'ila an halih faqala istaqbalani malakun bishihabin min narin liyuhriqa bihi wajhi faqala fulanun minal ahya rahimallahu fulanan fatufi'a dhalika shihab. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Al-Haddad disebutkan bahwasanya seseorang mayit setelah meninggal ada yang lihat di dalam mimpi. Ada yang nyeletuk, Habib bahasnya mimpi-mimpi. Emang mimpi bisa jadiin dalil, Beb? Mimpi nggak bisa jadi dalil syariat, Pak. Tapi kalau mimpinya orang soleh, itu bagian daripada bisyarah. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Kata Nabi SAW, nggak ada yang tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat, kabar-kabar gembira. Di antara kabar gembira itu datangnya dari ru'ya manamiyah, mimpinya orang-orang soleh. Mimpinya orang soleh nggak sama mimpi kita. Kalau mimpi kita bunga tidur, tahu-tahu jadi Superman, saudara. Ngaco kalau mimpi kita. Kita ini mulut banyak bohong. Kata ulama, semakin banyak orang bohong, mimpinya semakin ngaco. Semakin nggak istiqomah keadaannya, mimpinya semakin ngaco. Tapi kalau dia orang soleh, memang Allah Ta'ala ilhamkan kadang-kadang lewat yang seperti itu, saudara. Saya nggak percaya, Beb, ya, lu belum ngerasain, belum dapat rezeki soalnya. Karena Nabi yang mengatakan lam yabqa minal mubasyirat, lam yabqa minan nubuwati ilal mubasyirat, kata Nabi SAW. Termasuk daripada kenabian, nggak ada yang tersisa daripada sisa-sisa kenabian kecuali mubasyirat, kabar-kabar gembira yang didapatkan oleh orang-orang soleh, saudara, melalui mimpi-mimpi mereka. Nah, kata Imam Al-Haddad, ada orang soleh ngelihat ada satu orang setelah meninggalnya, dilihat dalam mimpi tidurnya, danian, saudara, bagaimana keadaanmu? Kata dia, iya, aku ketika di dalam kubur ada malaikat datang kepadaku, udah bawa panah dari api, saudara. Saya mau dibakar, bawa panah dari api. Begitu saya mau dibakar, di alam dunia ada yang ngedoain saya, lagi ngobrol, fulan rahimahullah. Cuma begitu doang, bukan baca hatam tahlil sepanjang ini, bukan. Cuma ngedoain fulan rahimahullah. Fulan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kalau bahasa kita almarhum.
Almarhum itu bahasa Indonesia tapi bahasa serapan dari bahasa Arab, dari rahima yarhamu rahmatan fahuwa rahimun wa dzaka marhumun, artinya dirahmati oleh Allah. Dia isim tapi maknanya doa, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Makanya kalau orang-orang tua kita nih, orang-orang Indonesia luar biasa nyebutin buat orang yang udah meninggal disebut almarhum. Itu isinya doa, saudara. Nah, begitu dia lagi mau disiksa sama malaikat, ada orang yang masih hidup nyebut almarhum, mudah-mudahan dia dirahmati Allah, fulan ibni fulan. Gara-gara ada satu orang yang nyebut seperti itu panah api yang udah disiapkan sama malaikat buat ngebakar si mayit dipadamkan oleh Allah, cuma gara-gara ada yang nyebut dia dengan almarhum, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau begitu doa buat mayit dahsyat atau tidak? Luar biasa atau tidak? Makanya kata Nabi SAW, termasuk amal yang gak terputus sampai kita mati, wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, saudara. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu adalah aset yang gak terputus. Kita mati, jasad kita akan ditanam, tapi kalau kita berhasil mendidik anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya, seolah-olah matinya kita tidak ada apa-apa, karena amal kita akan terus bersambung berkat doanya anak-anak soleh. Dan malam hari ini Haji Nurdin memetik buah yang udah beliau tanam, saudara. Ketika beliau hidup, anaknya, keluarganya dikenalkan sama agama, dikenalkan sama Islam, dididik untuk mendoakan orang-orang tuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Itu adalah menanam, itu adalah investasi. Hari ini hasil dari investasi itu beliau petik, saudara. Berapa banyak orang yang lebih kaya dari ini, saudara, tapi nggak ingat sama orang tuanya. Orang tuanya meninggal, ya udah begitu aja. Bahkan setelah orang tuanya meninggal cuma ribut urusan warisan doang, saudara. Jawab yang jujur, banyak yang begitu? Banyak. Tapi alhamdulillah karena dididik, begitu meninggal dunia dibikin hall buat orang tuanya. Bayangkan yang hadir ini saya prediksi lebih dari 10.000 orang, saudara. Itu penuh sampai halaman-halaman. Anda luar biasa. Setiap dari Anda yang hadir mendoakan, mengirimkan pahala. Kalau satu kata-kata almarhum saja dampaknya begitu dahsyat kepada mereka yang sudah meninggal. Bagaimana doa dari ribuan orang yang hadir seperti ini, saudara? Insya Allah mudah-mudahan almarhum derajat diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan yang paling penting kita tanam dari sekarang, anak-anak kita tunjukin ke mereka, kita doain ke orang tua kita yang udah meninggal, sehingga besok kalau kita mati didoain sama anak-anak kita, saudara. Amin ya Rabbal. Kira-kira jelas apa kagak? Kalau gitu ngedoain orang yang udah meninggal penting atau tidak? Alhamdulillah. Terus apa lagi, Beb? Kata Imam Al-Haddad, yang penting juga nggak kalah pentingnya wal istighfar, memohon ampun. Kalau tadi doa secara umum, kalau ini yang kedua secara spesifik, memohon ampun buat orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidunubin kal jibal wa takhruju minal qubur wa qad ghufira laha bi istighfaril ahya lil amwat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini enaknya nih jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Ummati ummatun marhumah, umatku ini umat yang disayang benar sama Allah. Bagaimana nggak disayang, kata Nabi? Tadkhulu quburaha bidunubin kal jibal. Berapa banyak umatku yang masuk ke dalam kubur bawa dosa segede gunung, saudara. Dan itu fakta, dan kita masing-masing sadarlah diri kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan nggak kehitung. Kita ini cuma bukan orang baik, kita ini orang yang Allah tutup dosanya sehingga nggak nampak di mata manusia. Kalau dosa-dosa kita nampak di mata manusia, orang lomba-lomba ngeludahin kita, saudara. Terus mau nyombongin diri, mau sombong. Kamu ini cuma orang yang dosanya Allah tutup. Dosa yang kamu lakukan kalau Allah buka, orang lomba-lomba ngeludahin diri kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita ditutup terus sama Allah Subhanahu. Dan kita dibimbing untuk nggak suka berbuat dosa lagi. Tapi fakta, ummati ummatun marhumah, kata Nabi Muhammad, umatku ini umat yang disayang sama Allah.
Bagaimana nggak disayang? Tadkhulu quburaha bidunubin kaljibal. Umatku masuk ke dalam kubur bawa dosa sebesar gunung. Tapi apa yang terjadi saking disayangnya oleh Allah, wa takhruju minal qubur. Tapi berapa banyak di antara mereka yang keluar dari kuburnya wa qad ghufira laha. Udah diampunin dosanya yang sebesar gunung. Kenapa sampai dosanya yang sebesar gunung diampuni oleh Allah? Bistighfaril ahya'i lil amwat, berkah istighfar, mohon ampun yang dimintakan oleh orang-orang yang masih hidup kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu Allah. Jadi penting saudara. Jadi tadi doa secara umum, setelah itu istighfar secara khusus, mohon ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang sedang berpulang ke rahmatullah subhanahu. Makanya minimal selesai sholat tuh biasain astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin. Itu dampaknya luar biasa tuh orang tua girang banget tuh. Simple sedikit tapi luar biasa. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il. Kalau mau lebih lengkap lagi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu jangan dianggap enteng. Kalau kita lakukan itu salah satu yang paling menggembirakan orang-orang tercinta kita yang telah berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu. Jangan pasang status aja, baba kangen mbak, lama kagak ketemu, ngedoain kagak. Emang lu kira status bisa bikin orang diampunin dosa? Jelas apa kagak? Doa istighfar, mohon ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apalagi Habib? Kata Imam Al-Haddad, wa tasadduqu anhu, sedekah diniatkan buat orang yang udah meninggal. Itu luar biasa ya kawan. Jadi kita sedekah sebisanya, semampunya. Pernah ada seorang sahabat Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Ubadah ini qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kata sahabat, inna ummi in falatat nafsuha walau takallamat la tasaddaqat ya Rasulullah. Ibu saya udah keduluan mati ya Rasulullah, udah keduluan meninggal, belum sempat ngomong, meninggalnya dadakan. Walau takallamat la tasaddaqat. Andai ibu saya sempat ngomong sebelum meninggalnya, dia bakal pesan supaya sedekah. Ay ausa bis sadaqah dalam riwayat lain. Kalau ibu saya sempat ngomong sebelum meninggal, dia bakal wasiat supaya sedekah. Bagaimana ya Rasulullah? Fahal yanfa'uha an atasaddaqa anha ya Rasulullah? Kalau saya sedekah buat ibu saya yang sudah meninggal, saya niatin, kira-kira bagaimana manfaatnya ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala alaihi salam, "Na'am." Kata Rasulullah, "Iya. Kalau kamu sedekah buat dia, itu akan bermanfaat, akan sampai pahalanya kepada ibumu yang sudah meninggal dunia, walaupun dia nggak wasiat, saudara." Makanya apa yang dilakukan oleh sahabat tadi? Fahafara bi'ran. Akhirnya dia menggali sumur. Sumur itu airnya bermanfaat buat banyak orang. Hadhihi an ummi Sa'ad. Kata Sa'ad, ini bi'ir, ini sumur saya gali, pahalanya, jariahnya saya niatkan buat ibu saya yang sudah meninggal dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nggak main-main saudara. Kalau kita mampu sedekah, biar kata sedikit sedekah. Ingat nih orang tua, sedekahin buat orang tua. Habib, kalau saya sedekah buat orang tua, saya dapat pahalanya apa enggak? Kata siapa enggak dapat? Allah Ta'ala Maha Rahim Rahman. Bahkan kalau menurut saya, wallahu a'lam, orang kalau sedekah buat diri sendiri, dia cuma dapat pahala sedekah. Tapi kalau sedekah diniatin buat orang tua, dia dapat pahala sedekah dan birrul walidain, saudara. Sedekah buat diri sendiri dapat pahala sedekah. Sedekah buat orang tua, orang tuanya dapat pahala dan dia dapat pahala juga. Rahmatullah wasi'. Allah kalau ngasih pahala buat orang tuanya dan buat dia juga, Allah bisa apa kagak? Allah mampu apa kagak? Cukup nggak rahmat Allah buat itu? Sangat cukup, saudara. Wasiyadah, dia bukan cuma dapat pahala sedekah, dapat pahala birrul walidain, gara-gara girangin orang tuanya. Jadi jangan ketakutan. Kalau mau sedekah buat orang tua, jangan ketakutan, niatin. Ada masjid lagi pembangunan, keluarin semampunya, saudara. 100.000 dari orang yang duitnya hanya 1 juta, itu lebih besar daripada 1 juta bagi orang yang punya duit 1 miliar, saudara. 100.000 dari orang yang punya duit 1 juta, berapa persen berarti?
10%. 1 juta dari orang yang punya 1 miliar berapa persen? Ini kayaknya ijazahnya nyogok nih. Jangan bahas-bahas ijazah dah, ntar gue offset lagi. 1%. Jadi bukan soal nominal. Nominal kecil, tapi kalau Anda keluarkan dengan perjuangan, itu jumlahnya bisa lebih besar kualitasnya daripada nominal yang besar, saudara. Apalagi kalau besar nasinya. Kira-kira jelas apa kagak? Berusaha. Lihat ada kesempatan amal, girangin orang tua kita. Biar kata sedikit, tapi niatin sedekah buat mereka. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih malam, Masya Allah, saya mau tanya, nih malam nih yang hadir dapat makanan apa kagak? Oh, kalau nggak dapat makanan sih kelewatan, saudara. Dapat makanan, dapat besek, dengar pengajian, dengar Al-Quran, dan semua pahala ini diniatkan untuk almarhum saudara Haji Nuruddin. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apa lagi? Kata Imam Al-Haddad di sini termasuk yang paling bermanfaat buat mayit. Wa min a'zami ma yuhda ilal mauta barakatan wa aktsara naf'an qiraatul Qur'anil azim wa ihda'u thawabihi ilaihim. Wa qad atbaqa 'alal 'amali bidzalikal muslimuna fil a'sari wal amsar. Wa qala bihil jamaahiru minal ulama'i was salihin salafan wa khalafan. Wa ruwiyat fihi ahaditsu ghairu annaha dha'ifah kama qala al-Hafidz Suyuti wal ahaditsu dha'ifah yu'malu biha fi fadailil a'mal wa dzalika minha ay minal fadailil a'mal. Kata Imam Al-Haddad termasuk yang paling besar manfaatnya buat mayit dan yang paling nampak keberkahannya buat mereka apa? Qiraatul Qur'anul azim, baca Al-Qur'an, wa ihda'u thawabihi ilaihim, dan memberikan hadiah pahala bacaan Quran buat mereka, saudara. Ini termasuk yang paling luar biasa. Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasan ini kalau kita mau bahas dalil ini panjang, Pak. Jangankan 1-2 jam, 2 hari ngaji nggak selesai. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai nulis satu risalah khusus tentang usul thawabul qiraah ilal mayyit, sampainya pahala bacaan-bacaan seperti ini kepada mayit. Makanya kalau saya mau bahas ini saya lanjutin, kira-kira kita selesai jam 3 ini. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Oh yang bener, ntar gua kelamaan lu ngegerutu lagi. Tapi semangatnya udah dapat, niatnya udah dapat. Mudah-mudahan barokah semuanya insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kesimpulannya kata Imam Haddad, waqad atbaqa 'alal amal bidzalikal muslimun fil a'sar wal amsar. Sekarang kan ada yang mau nyalah-nyalahin. Oh, wala yaziru waziratan wizra ukhra. Amal masing-masing. Nggak bisa bacaan Quran pahalanya kita hadiahin buat mayit, terserah lu. Lu mau ngomong mau ngoceh terserah lu. Emang lu belum dapat rezeki buat ditahlilin setelah mati, saudara. Gak usah pusing-pusing, betul apa kagak? Gak usah pakai ribut. Kata Imam Haddad, waqad atbaqa 'alal amal bidzalikal muslimun. Orang Islam fil a'sari wal amsar, di berbagai negara dari zaman ke zaman ulama orang Islam ngamalin begitu. Apa kalau sesat ulama bakal diem, saudara? Kita ngelewati zaman ulama-ulama besar, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri. Apa kalau emang itu nggak benar ulama bakal diem? Saya nggak usah bahas dalil dulu, kalau dalil kepanjangan saya bahas, saudara. Ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kata Nabi SAW, apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu baik bagi Allah Subhanahu, dianggap baik, saudara. Dan ini diamalkan, saudara. Dan dalilnya panjang, saya nggak mau bahas pada kesempatan kali ini. Penting. Makanya tadi ini acara haul, baca tahlil nggak tadi? Baca Yasin, Yasin baca. Yasin itu satu Yasin kata Nabi SAW sama kayak 10 kali baca Quran, saudara. Di dalam hadis, Yasin qalbul Quran, Yasin itu hatinya Al-Quran. Berapa ribu orang yang baca Yasin dihadiahkan untuk mereka yang meninggal. Saya yakin ini malam para almarhum lagi pada girang segirang-girangnya, saudara. Sebagaimana kita menggirangkan mereka yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan besok setelah mati kita digirangkan oleh keturunan kita insyaallah. Amin ya rabbal.
Nah, saya mau kasih amalan nih. Di antaranya, Beb, kadang-kadang saya nggak sempat mau baca Yasin, mau baca Quran, nggak sempat, Beb, nggak ada waktu. Ya walaupun bohong juga sih, nggak ada waktu. Kalau main HP waktu ada apa enggak? Ada studi, Pak, studi menunjukkan. Nih saya dapat dari guru saya, Profesor Dr. Abuya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Ini studi melakukan komparasi lintas negara, perbandingan. Ternyata setelah dilakukan studi tentang durasi penggunaan handphone di berbagai negara, Indonesia salah satu yang mendapatkan juara, saudara. Indonesia salah satu negara dengan rata-rata durasi penggunaan handphone per hari terlama di dunia, saudara. Orang Indonesia rata-rata main HP sehari 7 sampai 8 jam. Itu rata-rata tanpa kita sadar. Scroll. Sampai saya lagi ceramah ada yang masih main HP sekarang. Mohon maaf kalau kesindir. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Nggak berasa 7 sampai 8 jam. Itu rata-rata, Pak. Itu rata-rata, belum yang main Mobile Legend, belum yang main Free Fire, apalagi yang main judi online, saudara. Betul. Saya ngebayangin, ya Allah, 7 sampai 8 jam buat megang HP nggak berasa. Itu kalau buat pakai Quran, baca Quran 7-8 jam per hari bisa terbang, ente jadi wali semuanya. 7 sampai 8 jam baca Quran, 2 hari hatam, saudara. 7-8 jam dipakai buat sholawat, ya Allah, kalau nggak setiap hari ngimpi Nabi, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, saya memaklumi. Bagaimana, Beb? Saya pengen girangin orang tua saya, cuman mau hatam Quran susah banget. Imam Haddad ngasih amalan nih. Mau dapat amalan? Ini oleh-oleh buat dibawa pulang. Nanti saya ijazahin nih oleh-oleh, saudara. Kata Imam Haddad, wa min anfa'i ma yuhda lil mauta minal Qur'an wa kullul Qur'ani nafi'ul mubarak 11 min suratil Ikhlasil mu'azzamah wa qad ru'ya fi dzalika manamatun mubarakah fayanbaghi lil insani an yaqra hadzal adad min hadhihi surati syarifah imma kulla lailah aw kulla yawm aw aktsara min dzalik aw aqall walau fi kulli lailati jum'ah wa yuhdi thawaba dzalika liwalidayhi wa masyaikhi wa dzawil huquqi alaih. Kata Imam Al-Haddad, termasuk amalan yang paling mujarab buat girangin mereka yang udah meninggal, tapi gampang. Nah, biasanya kalau gampang-gampang mau ini semuanya nih. Apa, Beb, amalannya? Baca qul huwallahu ahad. Berapa kali? Nggak banyak-banyak, 11 kali. Enteng apa kagak? Udah pendek masih bilang nggak enteng, kelewatan ente. Qul huwallahu ahad 11 kali, kata Imam Haddad, baca qul huwallahu ahad 11 kali. Hadiahnya pahalanya dihadiahin buat baba kita yang udah meninggal dunia, buat ibu kita, buat orang tua kita, sanak famili kita, hadiahin. Qul huwallahu ahad 11 kali, saudara. Itu mujarab luar biasa. Karena gini Pak, ini kalau kita mau hitung-hitungan matematika pahala ya, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan suratul Ikhlas atau qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu sama seperti baca sepertiga Al-Quran. Walaupun di sini ulama nanti beda-beda dalam menafsirkan makna hadis ini. Ada ulama yang menafsirkan makna hadis ini maksudnya qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Al-Quran itu tema pembahasannya ada 3. Ada pembahasan tentang hukum, ada pembahasan tentang akidah, tauhid, ada pembahasan isinya qasas, cerita-cerita dalam Al-Quran itu banyak tuh. Maka qul huwallahu ahad isinya semuanya tauhid. Berarti kalau isinya tauhid berarti itu tema sepertiga dari Al-Qur'an. Tapi ada lagi ulama mengatakan enggak. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran ay fi tsawab. Baca qul huwallahu ahad sama seperti pahala baca sepertiga Al-Qur'an, Saudara. 10 juz. Kok enak banget begitu, padahal kan gampang. Ya rezeki, saudara, rezeki ditolak. Barakah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kasih sayangnya Nabi ke kita. Amalan sederhana pahalanya gede. Berarti kalau 1 qul huwallahu ahad sepertiga Quran, kalau 3 qul huwallahu ahad sama seperti baca 1 Quran. Kalau 9 kali berarti 3 kali hatam Quran. Kalau 11 kali berarti 3/2/3, saudara. 3/2/3 dihadiahin, luar biasa. Saya pernah dapat ijazah ini waktu saya mondok, jauh sebelum saya baca ini, saudara. Jadi saya sebelum baca ini di kitab sudah dapat duluan ijazah. Waktu zaman saya mondok di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, pimpinan Abu Habib Zain Ibn Abu Yahib Hasan bin Ahmad Baharun, saat itu ada tamu dari Madinah namanya Habib Umar bin Sumayt. Habib Umar bin Sumayt ini pendiri Habib Umar Al-Jufri, pendiri Ribat Al-Jufri yang diasuh oleh Habib Zain bin Sumit. Jadi yang ngajarnya Habib Zain bin Sumit, yang mendirikan Habib Umar Al-Jufri, orang soleh.
Santri-santri jebolannya banyak ulama-ulama, orang-orang soleh. Saudara Habib Zain bin Ibrahim Dim Smith di Madinah, mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, yang karangan kitabnya banyak. Habib Umar ketika itu datang ke pondok, kita ziarah Abu Yahya Hasan bin Ahmad Baharun. Waktu ziarah beliau ngajak baca Qul Huwallahu ahad 11 kali. Ketika baca Qul Huwallahu ahad 11 kali, setelah itu beliau bilang, ini Qul Huwallahu ahad 11 kali kita baca, kita hadiahkan ke orang yang kita ziarahin atau ke orang-orang yang udah meninggal. Ini pahalanya luar biasa dan sangat-sangat menggembirakan mereka, tapi dikerjakannya sangat enteng. Saat itu beliau ijazahkan kepada kami yang hadir saat itu untuk baca Qul Huwallahu ahad 11 kali, dihadiahkan pahalanya ke orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya ini dikerjain nih. Kalau kita ziarah dikerjain. Mau ziarah wali sekalipun waktunya sempit, nggak cukup baca Yasin, baca Qul Huwallahu ahad 11 kali. Saya ngamalin ini, saudara. Saya ngamalin ini. Mau ziarah orang tua, waktunya mepet, misalkan ente ziarah rutin, pas waktunya lagi mepet, bagusnya sih jangan keburu-buru, nanti kita bakal bahas. Tapi waktunya kebetulan lagi mepet, baca Qul Huwallahu ahad 11 kali. Di rumah pun kita ingat mau orang tua kita baca. Bahkan Imam Haddad mengatakan kalau bisa kullu laila, setiap malam. Au kullu yaum, kalau bisa setiap hari. Berapa menit sih? Paling 3 menit kelar, saudara. Cuman jangan kecepatan juga. Kubur-kumur ente, bukan baca Quran namanya. Hati-hati, Quran kalau dibaca sembarangan dosa. Pengen dapat pahala malah dapat. Ente baca normal, cepet aja, hadir. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali. Sebentar, paling 3 menit selesai. Kalau bisa baca setiap hari kata beliau, jadikan wirid. Habis itu hadiahkan pahalanya. Kalau nggak bisa baca setiap hari, minimal kata beliau, paling nggak saudara, mau lebih mau boleh, paling nggak setiap malam Jumat kata beliau, biasakan. Hadiahin pahalanya. Itu termasuk sesuatu yang paling menggirangkan mereka di dalam kubur, saudara. Makanya saya mau ijazahkan kepada semua yang hadir, biasain per hari, sempetin baca Qul Huwallahu ahad 11 kali, dihadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau nggak sempat, seminim-minimnya seminggu sekali. Dan juga ketika kita ziarah ke makom-makomnya orang-orang soleh, orang tua kita, baca Qul Huwallahu ahad 11 kali, niatkan pahalanya buat mereka ashabul kubur. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir sebagaimana saya terima ijazah tersebut dari Al-Habib Umar Al-Jufri Madinah. Semua katakan qabiltul ijazah. Tinggal diamalin doang, saudara. Ayo sekarang kita amalin, langsung kita amalin. Kita Fatihah, kita baca Qul Huwallahu ahad 11 kali, kita hadiahin buat Sahibul Hol Haji Nurdin, buat orang tuanya, dan kita hadiahin buat orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu 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 ahad. Kufuwan ahad. Mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala.
Istiqomahin ya, kalau udah tahu ilmunya di istiqomahin, insya. Nah tadi kalau kita bisa amalkan tadi luar biasa. Tapi jangan sampai kita nggak ngamalin apa yang udah disebutin. Doain buat yang udah meninggal, istighfar buat mereka, sedekah buat mereka. Kata Imam Al-Haddad, ini ada nasihat bagus sekali saya baca saudara. Wala yansa mautahu min du'aihi wastighfarihi wa sadaqatihi. Kata Imam Al-Haddad, jangan sampai dia melupakan orang yang udah meninggal dari doanya, istighfarnya, sedekahnya. Kalau dia lupa melakukan itu, hati-hati, konsekuensinya nggak main-main pak. Memang kita nggak dosa, dari segitunya mungkin nggak dosa, tapi ada konsekuensi yang lebih berat dari itu. Apa konsekuensinya? Kalau kita nggak mendoakan mereka, fayansahu man ba'dahu idza mata wa sara ila ma sara ilaihi man qablah. Kita juga bakal mati. Kalau kita sekarang nggak ngedoain mereka yang udah meninggal, besok kita begitu meninggal orang nggak mau ngedoain kita, saudara. Dan itu terjadi. Kata Nabi SAW, if'al ma syi'ta wa kama tadinu tudan. Silahkan lakukan apapun, kata Rasulullah. Kamu mau lupa sama orang tua yang udah meninggal, silahkan. Besok-besok kamu dilupakan juga, jangan kaget. Kamu nggak mau ngedoain mereka nggak apa-apa, tapi besok kamu nggak didoain, mana kamu? If'al ma syi'ta fa kama tadinu tudan, kata Nabi SAW. Lakuin semaumu, tapi sebagaimana kau berbuat, begitu pula kau akan diperbuat. Ente nggak mau sedekah, nggak mau istighfar buat orang tua ente, buat keluarga yang udah meninggal, silahkan. Tapi siap-siap, besok kamu bakal mati. Ketika di dalam kubur, di tengah kesendirian, di tengah kegelapan, kau menanti mana kiriman istighfar, mana kiriman doa, mana kiriman pahala sedekah. Ketika itu engkau baru menyesal, ya Allah, ini buah dari apa yang saya lakukan dulu. Saya nggak mendoakan, saya nggak mengistighfari, saya nggak sedekah buat mereka yang sudah meninggal dunia, maka sekarang pun saya diperlakukan seperti itu. Na'udzubillah min. Imam Haddad ngasih kata-kata yang luar biasa. Fa inna man dzakara dzukira. Orang yang mengingat akan diingat, saudara. Wa man nasiya nusiya. Orang yang lupa dia akan dilupakan, saudara. Tidak main-main. Wal birru salaf. Dan kebaikan akan nular ke apa namanya, dan kebaikan itu akan nular ke generasi berikutnya. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dan Allah nggak akan menyia-nyiakan orang-orang yang amalannya begitu baik. Ya Rabb, kita cuma bisa memohon kepada Allah, besok setelah kita mati mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak soleh yang selalu mengirimkan pahala buat kita, yang selalu mengirimkan kebaikan buat kita, yang selalu mengirimkan sedekah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saudara, di antara yang paling bikin girang mereka yang sudah meninggal dunia, kata Imam Al-Haddad, adalah ziarah ke kuburan mereka. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Selain ziarah itu sunnah, karena Nabi SAW mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Itu disuruh ziarah kuburan supaya apa? Supaya nggak mikirin dunia mulu. Kalau ziarah kuburan tuh kita bakal ingat, segede apapun rumah kita, sebagus apapun mobil kita, kita bakal baliknya ke tempat 1 kali 2 meter, saudara. Sebagus apapun pakaian yang kamu pakai sekarang, mau brand apa lagi, saudara, mereknya apa lagi, besok yang kamu pakai bakal kain kafan. Rajin ziarah akan mengingatkan kita kepada kematian. Mengingatkan kita kepada kematian akan ngebenerin perilaku kita, membuat kita sadar dunia bukan segala-galanya. Jangan cuma pengen hidup enak, tapi bagaimana mikirin caranya mati enak, saudara. Nggak sampai di situ. Kata Rasulullah SAW, ma min rajulin, perhatiin baik-baik nih, termasuk yang girangin mayit, ma min rajulin yazuru qabra akhi wa yajlisu ilaihi illa sta'nasa bihi wa ruddat alaihi ruhuhu hatta yaqum. Wa qala salatu wassalam, anasu ma yakunul mayitu fi qabrih iza zarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, paling girangnya orang di dalam kubur. Didengerin baik-baik, wahai anak yang ayahnya sudah meninggal. Nasihat buat diri saya sendiri termasuk saudara. Wahai anak yang ibunya sudah meninggal. Wahai anda yang gurunya sudah meninggal dunia. Wahai anda yang orang-orang yang anda sayang sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Anasu ma yakunul mayyitu fi qabrih. Yang paling bikin mayit nyaman di dalam kuburnya, yang paling bikin mayit senang di dalam kuburnya, idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Kalau didatengin, diziarahin sama orang-orang yang dia sayang selama di dunia.
Jadi jangan kira ziarah datang tuh selesai. Mereka nggak ngerasa. Kata siapa saudara? Mereka sadar, mereka tahu. Hanya saja kata Nabi, kita nggak dengar jawaban mereka. Nabi yang mau ngomong saudara. Nabi ngomong kepada sahabat ketika kita ngucapin salam ketika mayit, mereka dengar, mereka jawab. Cuman kita nggak dengar jawabannya. Kalau kita dengar jawabannya kabur saudara. Betul apa kagak? Ayo yang udah lama nggak ziarah orang tuanya ziarah. Sempetin ya, sempetin. Orang tua kita dulu mati-matian, waktunya dihabisin buat kita. Terus kita setelah orang tua meninggal nengok aja kagak mau saudara. Ziarah, ziarah, ziarah. Insya Allah. Maka adab-adabnya ziarah di sini disebutin fayan bagi lizair idza dakhala al-maqbara aw marra biha. Dianjurkan bagi orang yang ziarah kalau masuk ke dalam kuburan atau dia ngelewatin kuburan, dia mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ikutin bareng-bareng, assalamualaikum dara qaumin mu'minin ghadan muajjalun wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahiqun antum lana salaf wa nahnu lakum taba as'alullah lana walakum al-afiyah Allahumma ighfir lana walahum. Nah itu seyokianya dibaca kalau kita masuk ke dalam kuburan. Habib nggak hafal Habib, coba diulangin aja nanti rekamannya kalau ada streamingnya, dicatat sampai rumah dicatat. Kalau saya suruh nyatat sekarang kelamaan, saya ngulang-ngulangin hafalan sekarang sampai jam 12 kegerapi nanti saudara. Apalagi kalau setoran satu-satu, dicatat, diulangin, dihafal. Beb nggak bisa belum hafal assalamualaikum ya ahlal kubur, cukup saudara, karena intinya mengucapkan salam kepada mereka dan mereka jawab, cuman kita nggak dengar jawabannya. La ilaha illallah. Di sini Imam Haddad mengatakan ini yang orang-orang tua kita dulu kerjain nih, ini bukan sekedar omong kosong. Orang tua kita ngerjain, mungkin sebagian ikut-ikutan dari gurunya, tapi gurunya ngerjain tuh berdasarkan kitabnya para ulama. Di sini disebutkan wa yata'akkadu nadman az-ziyarah lailatul jum'ah wa yaumaha. Dan lebih bagus lagi kalau bisa ziarahnya malam Jumat atau hari Jumat, kata Imam Haddad. Itu lebih bagus lagi. Wa kadzalika lailatas sabti, atau malam Sabtu, ila tulu'is syamsi min yaumi, sampai terbit matahari hari Sabtu saudara. Wa kadzalika yaumul itsnin, atau hari Isnin. Jadi kalau nggak malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu sampai terbit matahari, atau hari Senin. Itu yang paling bagus kata Imam Haddad. Kenapa? Fa innahu yuqal, karena diriwayatkan inna arwahal mauta tarji' ila quburihim fi hadhil awqat wa qad warada fi dzalika athar. Ruh-ruhnya para mayit Allah kembalikan ke jasadnya di waktu-waktu yang disebutkan tadi saudara. Ini keterangan dari para ulama ya. Jadi ruh-ruhnya dikembalikan, dan kata Imam Haddad ada asar-asar, ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu yang kita nggak sebutkan di sini karena terlalu panjang. Kemudian kalau udah sampai ziarah kubur bagaimana Beb? Kadang-kadang orang udah sampai ziarah kubur pakai ngobrol lagi saudara. Sampai ziarah kuburan buang-buang waktu, foto-foto nggak ada habisnya. Apa yang mesti dilakukan begitu sampai ziarah kubur? Wayan bagi lizairul kubur. Bagi orang yang ziarah kuburan hendaknya an yukthira lahum fi hali ziyaratihi iyahum minal istighfar. Memperbanyak istighfar ketika ziarah kubur yang tadi saya sudah jelaskan. Wa du'a, ngedoain mereka yang ada di dalam kubur. Wa tarahhumi alaihim, mendoakan mereka mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Wa yaqra' ma tayassara minal Qur'an, baca walaupun sedikit Al-Qur'an. Bisa baca Yasin, baca Yasin. Kalau bisa hatam Quran 30 juz dibagi-bagi, mungkin ziarah rame-rame sekeluarga nih. Ya, baca 30 juz dibagi-bagi satu juz lebih bagus. Kalau nggak bisa paling nggak tadi itu 11 kali qul huwallahu ahad. Baca wa yuhdi thawabahu ilaihim, kemudian hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada mereka. Wa an ya'tabir, nggak cuma itu, ketika ziarah kubur ya'tabir, ngambil pelajaran, kita bakal mati. Wa yatta'idz bihim, ngambil nasihat dari mereka yang sudah meninggal dunia. Wa yatadzakar, dan dia ingat baik-baik annahu an qaribin sairun ila mithli ma saru ilaih. Ingat baik-baik, sebentar lagi kalau hari ini kita yang nguburin, besok kita yang bakal dikuburin saudara. Hari ini kita nyolatin jenazah, besok jenazah kita yang bakal disolatin. Hari ini kita ngumumkan atau dengar pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fulan ibnu fulan, akan ada masanya, waktunya datang, dan itu pasti
Nama kita yang disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Hari ini mungkin kita nge-share di WA informasi fulan meninggal, bikin ucapan bela sungkawa, besok kita yang bakal digituin, saudara. Maka jangan ziarah kubur selesai sekedar ziarah kubur. Ambil pelajaran supaya kita bisa memperbaiki keadaan kita, mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang lebih panjang. Lagi-lagi jadikan moto kita hidup, jangan cuma mikirin hidup enak, tapi pikirin bagaimana caranya mati insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Tapi ziarah kubur di sini kata Imam Haddad termasuk apalagi ziarah kuburnya orang-orang soleh. Ziarah kuburnya orang-orang soleh itu diantara yang mujarrab, luar biasa. Udah nggak usah pakai diajarin lagi dah, saudara. Panjang lebar kalau kita mau bahas soal itu. Ziarah kuburnya orang-orang soleh. Tapi memang di sini Mahdat menjelaskan wa amma tamassuh bil kubur wa takbir laha fa ghairu mustahab bal huwa makruh wa ashaddu karahatan minhu at-tawafu biha. Tapi kalau sampai tamassuh bil kubur, sampai kelewatan ngelus-ngelus kuburan, melukin kuburan, ya, apa nyumin kuburan, kata Imam Haddad itu tidak dianjurkan. Makruh hukumnya, dosa enggak, tapi hukumnya makruh. Apalagi kalau divideoin zaman sekarang. Kalau nggak divideoin masih nggak apa-apa. Kalau divideoin bikin fitnah. Nanti dibilang, wah ini sufi nih, nyembah kuburan nih kerjaannya nih, syirik nih. Zaman sekarang yang model begitu banyak apa kagak? Lebih bikin fitnah lagi, saudara. Minimal kalau divideoin jangan tunjukkan sesuatu yang bikin celah buat orang-orang yang anti ziarah, nyerang kita yang suka ziarah kuburannya orang-orang soleh. Jelas apa kagak? Saya nggak ngelarang ada orang nyium nisannya kuburan orang soleh, silahkan. Tapi afdolnya kata Imam Haddad enggak. Dalam syariat afdolnya enggak, makruh hukumnya, saudara. Lebih baik enggak, saudara? Jelas apa kagak? La ilaha illallah. Posisi kalau ziarah kubur bagusnya bagaimana? Wa dzakara ba'dhum annahu idza lam yumkin li zair al-wuquf tujaha wajhil mayyit kana al-wuquf jihata ra'sihi aula. Wa za'ama 'anna al-mayyita yash'uru bil waqifi tijaha wajhi akthar min syu'rihi bihi idza waqafa fi jihati ra'sihi aw ghairiha. Ya, kata Imam Haddad, afdalnya kalau kita ziarah kubur, posisi kita berdiri di adep-adepan sama mukanya mayit, saudara. Jadi kalau mayit kan dikuburin mukanya ngadep kiblat. Nah, berarti kalau kita ziarah kubur posisinya ngadepin muka mayit. Berarti posisi kiblat di belakang kita kalau ziarah kubur. Kita ngadepin muka mayit. Kan kita ngomong mayit, assalamu alayka ya ahlal kubur rahimakallah, mudah-mudahan engkau dirahmati Allah. Ini orang yang di dalam mayit ini mereka hidup, cuman kehidupannya beda sama kita. Hidupnya kehidupan alam barzakh. Orang muslim itu nggak meyakini mereka yang dalam kubur nggak punya kehidupan. Kata siapa? Mereka cuma pindah kehidupan dari kehidupan dunia kepada kehidupan alam afdalnya yang paling bagus kata beliau kalau ziarah kubur berhadapan-hadapan. Jadi posisi kita di hadapan wajahnya mayit. Mayitnya kan ngadep kiblat, berarti posisi kita ngebelakangin kiblat, ngadep ke wajahnya si mayit sambil baca apa yang perlu dibaca tadi. Jelas apa kagak? Kalau nggak bisa begitu, bagaimana? Yang paling bagus di mana? Di posisi kepala, saudara. Yang paling bagus di posisi kepala, di sekitar kepala. Kalau ziarahnya rame-rame gimana? Jangan numpuk, saudara. Sedapatnya aja. Jelas atau tidak? Saya ini malam mau ngaji aja dah, ngaji supaya ngajinya pahala majelis ilmu dihadiahkan kepada almarhum soleh. La ilaha illallah. Dan yang paling penting nih, yang terakhir, yang paling bikin girang mayit, catat baik-baik. Wa'lam anna a'mal al-ahya tu'radu 'ala al-mauta min ahlihim wa aqaribihim fa in ra'aw khairan farihu bihi wastabsharu wa da'aw lahum bitathbit wal istiqamah wa in ra'aw ghaira dhalik hazinu wa sa'ahum ma ra'awhu wa da'aw lahum bil hidayah wa tawfiq lil khair wal 'amal as-salih. Waqad qala alaihi salatu wassalam inna a'malakum tu'radu 'ala aqaribikum wa 'ashairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghaira dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Haddad, ketahuilah, ini yang paling penting di antara yang semua saya sebutin nih, ini di antara yang paling penting, saudara. Ketahuilah, amalnya orang yang masih hidup itu tu'radu 'alal mauta, dilaporin ke orang-orang tua kita yang udah meninggal, saudara. Min ahlihim wa aqaribihim, ke kerabat kita, orang-orang kita sayang, mereka dapat laporan amal kita selama di dunia yang masih hidup nih.
Kalau mereka dapat amal terus bagaimana, Beb? Fa in ra'au khairan farihu bihi. Orang tua yang udah meninggal lihat amalan anaknya baik, girang tuh orang tua, saudara. Wastabsyaru, bahagia luar biasa. Orang tua begitu meninggal, dapat laporan dari malaikat, anak-anaknya nyambung tali silaturahmi, kakaknya sayang sama adiknya, adiknya hormat sama kakaknya, girang orang tua, saudara. Silaturahminya nggak diputus, sedekah yang dulu dilakukan sama orang tua dilanjutin sama anaknya, bahkan lebih girang, saudara. Anaknya nggak ninggalin sholat, girang luar biasa, saudara. Anaknya nggak melakukan maksiat, nggak zina, nggak pacaran, saudara. Nggak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, itu orang tua dalam kuburnya girang. Tapi sebaliknya, bukan cuma girang, mohon maaf saya lanjutkan, wada'u lahum bitathbit wal istiqamah. Al-Imam Al-Haddad menjelaskan, itu orang yang sudah meninggal dunia, kalau ngelihat amalan orang-orang yang dia sayang yang masih hidup amalannya bagus, itu yang masih hidup didoain, ya Allah mudah-mudahan itu anak-anak saya, cucu-cucu saya istiqomah beramal soleh, diberi kekuatan oleh Allah, amin ya Rabbal. Cakep apa kagak? Cakep apa kagak? Tapi sebaliknya, wa in ra'au ghaira dzalik, kalau yang mereka lihat sebaliknya, amalnya buruk, setelah orang tua meninggal, adik sama kakak ribut, nggak saling tegur sapa, saudara. Gara-gara urusan kecil nggak seberapa sampai berani mutuskan tali silaturahmi. Padahal udah diancam orang yang mutusin tali silaturahmi dalam Al-Quran, di beberapa ayat mengancam laknat buat orang yang mutuskan tali silaturahmi, saudara. Adik sama kakak nggak saling tegur, adik kurang ajar sama kakak, kakaknya nggak sayang sama adiknya, paman sama ponakan ribut, saudara. Padahal sudah dikatakan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun mati di perut Ka'bah, saudara. Na'udzubillah min. Terus masih mau mempertahankan egonya, gara-gara timbang ketersinggungan sedikit mau mempertahankan, nggak mau nyambung tali silaturahmi, rela ngelihat orang tuanya sedih dalam kubur, saudara. Ribut urusan ini urusan itu. Apalagi amal-amal baik yang dulu dibangun sama orang tuanya nggak dilanjutkan. Fa in ra'au ghaira dzalik, kalau orang tua ngelihat anaknya berbuat buruk, anaknya demen maksiat, anaknya demen mutusin silaturahmi, anaknya saudara nggak sholat, anaknya nggak puasa di bulan Ramadan, anaknya nggak mengeluarkan zakat, dan seterusnya, hazinu, mereka sedih, saudara. Wasahum marauh, dan apa yang mereka lihat daripada keburukan yang ada pada keturunannya orang-orang yang dia sayang, itu membuat mereka sakit, saudara, membuat mereka pilu di dalam kuburnya. Makanya jangan sampai kita ini di dunia udah nggak bisa nyenengin orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita udah mati masih pegel sama kita gara-gara tingkah kita yang nggak benar, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Wa da'u lahum bil hidayah wa taufiq lil khairul amal salih. Dan orang tua di dalam kubur bagaimana tetap sayang sama anaknya. Begitu dia lihat anaknya yang buruk, sedih dia, sakit hatinya, saudara, sakit jiwanya melihat itu semua, tapi tetap didoain anak-anaknya supaya tobat, supaya dapat hidayah, supaya beramal soleh. Alhamdulillah. Habib Imam Haddad tahu dari mana begitu? Emangnya beliau pernah dapat info dari dalam kuburan? Kok bisa tahu seperti itu? Jangan omon-omon dong. Beliau ngomong begitu bukan sembarangan, tapi berdasarkan sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amal kalian itu disodorkan, dilaporkan, report amal, saudara. Ada laporan amal untuk kerabat-kerabat kalian, keluarga kalian yang kalian sayang, yang sudah meninggal dunia, amalan kalian dilaporkan kepada mereka, kata Rasulullah. Fa in kana khairan, kalau amalan itu baik, istabsyaru, mereka gembira luar biasa. Wa in kana ghaira dzalik, kalau amalan itu buruk, saudara, qalu, itu yang di dalam kubur doa. Bagaimana doanya? Allahumma la tamithum hatta tahdiyahum kama haditana. Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum Engkau berikan mereka hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada kami. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa girangin orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia. Kita bisa girangin orang-orang yang kita cinta yang udah meninggal dunia, sehingga besok setelah kita meninggal dunia
kita juga digirangin oleh orang-orang kita sayang yang masih hidup di dunia, insya. Jadi tadi kesimpulannya apa aja amalan yang bikin orang tua kita girang, saudara-saudara kita girang? Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua istighfar buat mereka. Yang ketiga bacaan Al-Quran buat mereka. Kemudian sedekah. Setelah itu ziarahku. Dan yang paling penting jaga sikap kita, taat sama Allah, taat sama Rasul. Jangan di dunia bikin mereka pegel, di dalam kubur mereka pun kita bikin pegel lagi dengan tingkah kita yang nggak benar. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan insyaallah Allah hidupkan kita dalam keadaan istiqamah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Allah angkat derajatnya, Allah bahagiakan dari sampai kepada akhiratnya. Allah ampuni dosa-dosanya semua, dan kelak di akhirat mudah-mudahan kita bersama orang tua kita dan orang-orang kita cintai kumpul sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terakhir kita sama-sama baca sholawat. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat insyaallah yang punya hajat diantara kita Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan kita doa juga mudah-mudahan barakah sholawat, jangan pernah lupa doain dimanapun kapanpun saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah, mudah-mudahan Gaza merdeka, Palestina seutuhnya merdeka, Israel hancur, amin ya rabbal. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Waqdi lana wali walidina wali auladina wali ahbabina wali masyaikhina hajat. Semua masing-masing angkat tangan, tundukkan kepala, minta dalam hati masing-masing hajatnya, insyaallah Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad. Allahumma tub alaina taubatan nasuha wa zakkina jisman wa qalban. Ya Rabb, waqdi lana wali walidina wali auladina wali ahbabina wali masyaikhina hajat hissiyah ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahil khairil bariyah. Thumma ila khususan almarhum Haji Nurdin wa walidayhi wa usulihim wa furu'ihim wal walid Abdurrahman Umar al-Atashari wa Taufik binti Fadil bin Yahya, dan yang dihaulkan pada hari ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita bacain Fatihah juga buat beliau, mudah-mudahan kita dihitung termasuk yang hadir di Solo insyaallah. Begitu juga yang hari-hari ini dihaulkan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan kita dapat keberkahan insyaallah. Wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami' anallahu yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannah birahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman